Perkenalkan, nama saya Dewa Gedeka Saputra dengan NIM 2030238 dari kelas e-commerce CA193 yang akan mempresentasikan tentang e-commerce toko sepeda berbasis website. Kemudian yang pertama saya akan menjelaskan konsep e-commerce yang saya buat. E-commerce toko sepeda adalah sebuah sistem bisnis yang memanfaatkan teknologi informasi dan internet untuk melakukan transaksi jual beli sepeda secara online melalui sebuah platform yaitu website yang didesain khusus untuk toko sepeda. Konsep ini memungkinkan toko sepeda untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan dengan cara menjangkau pelanggan yang lebih luas melalui pemasaran online yang efektif. Dalam konsep ini, penting untuk memperhatikan kualitas produk, strategi pemasaran yang efektif, dan memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan untuk meningkatkan kepercayaan dan citra toko online tersebut. Kemudian, analisa dan perancangan. Analisis kebutuhan pengguna. Terdapat tiga aktor, yaitu pembeli, sistem, dan admin. Deskripsi kebutuhan pengguna aplikasi. Dari pembeli, yang pertama pendaftaran akun, yang kedua melakukan login, yang ketiga memilih item yang diinginkan, yang keempat melakukan pemesanan produk, yang kelima melakukan check out, yang keenam melakukan pembayaran, yang ketujuh konfirmasi penerimaan barang. Jika tidak sesuai maka pembeli dapat refund produk. Kemudian dari sistem, yang pertama dapat menyimpan data diri pembeli, yang kedua menyimpan data produk, yang ketiga menyimpan data transaksi, yang keempat menyimpan data rating dan review produk, yang kelima menyimpan data status penerimaan barang, yang keenam menyimpan data pembayaran. Kemudian dari admin, yang pertama melakukan login, yang kedua menyimpan data pengguna, yang ketiga menyimpan data sepeda, yang keempat mengelola data transaksi. Analisis kebutuhan perangkat lunak dan keras. Dari perangkat lunak, yang pertama ada satu unit laptop yang terdiri dari hard disk 100 GB, RAM 2 GB, VGA 1 GB, dan prosesor dual core. Yang kedua, jaringan internet. Kemudian dari perangkat lunak, yang pertama sistem operasi seperti Windows, Linux, dan macOS. Yang kedua aplikasi browser, yang ketiga exam, yang keempat ada aplikasi text editor seperti Visual Studio Code dan Sublime Text. Kemudian analisis kebutuhan sistem. Terdapat dua aktor yaitu admin dan pembeli. Deskripsi kebutuhan pengguna aplikasi. Yang pertama halaman login, yang kedua homepage, yang ketiga menu pengguna, yang keempat menu sepeda, dan yang kelima menu transaksi. Dari pembeli, yang pertama halaman login, yang kedua halaman registrasi, yang ketiga homepage, yang keempat menu sepeda, kelima halaman detail sepeda, dan keenam menu transaksi. Kemudian ini adalah flowchart dari toko sepeda. Flowchart dimulai dari pembeli. Pembeli melakukan login, lalu sistem akan melakukan validasi login user tersebut. Jika tidak berhasil, maka akan kembali ke login user, dan jika berhasil, maka pembeli akan melihat homepage. Lalu, sistem akan menampilkan menu sepeda. Setelah itu, pembeli akan mencari sepeda. Lalu sistem akan mengkondisikan jika sepeda habis, maka sistem akan menuju ke menu sepeda. Dan jika tersedia,
maka sistem akan menampilkan sepeda. Lalu pembeli memilih sepeda, setelah itu sistem akan menampilkan sepeda. Setelah itu, lalu pembeli akan men-check out sepeda yang dipilih. Setelah itu data check out tersebut akan tersimpan di tabel transaksi. Kemudian admin akan melakukan proses pengiriman dan data pengiriman tersebut akan dapat dilihat oleh pembeli. Setelah itu, sepeda akan diterima oleh pembeli dan pengiriman pun berhasil selesai. Kemudian ini adalah diagram konteks. Diagram konteks ini di mana memiliki dua entitas, yaitu admin dan pembeli, dan sebuah proses. Kemudian entitas admin memiliki 5 aliran data, dan sedangkan entitas pembeli memiliki 5 aliran data. Dan ada data flow diagram level 0. Pada proses login, terdapat dua entitas, yaitu pembeli dan admin, dan memiliki satu data store, yaitu pengguna. Kemudian pada registrasi, memiliki satu entitas, yaitu pembeli, dan memiliki satu data store, yaitu pengguna. Dan kemudian setelah itu ada homepage. Homepage yaitu terdapat dua entitas, yaitu pembeli dan admin, dan memiliki satu data store, yaitu sepeda. Nah, ini. Lalu pada data pengguna lalu pada mengelola data pengguna memiliki satu entitas, yaitu admin. Dan memiliki satu data store, yaitu pengguna. Lalu pada proses mengelola data sepeda memiliki dua entitas, yaitu admin dan pembeli, dan memiliki satu data store, yaitu sepeda. Lalu pada proses mengelola data transaksi memiliki dua entitas, yaitu pembeli dan admin, dan memiliki 3 data store, yaitu transaksi sepeda, dan pengguna. Kemudian ada data flow diagram level 1. Ini merupakan data flow level 1, di mana penjelasan lebih rinci dari data flow level 0. Berikut ini merupakan tampilan data flow diagram level 1 dari proses login, yang dimana memiliki satu proses, yaitu login. Dan ini merupakan data flow level 1 dari proses registrasi, yang dimana memiliki satu proses, yaitu proses registrasi. Dan ini merupakan data flow diagram level 1 dari proses melihat homepage, yang dimana memiliki satu proses, yaitu melihat data page. Kemudian ini merupakan data flow diagram level 1 dari proses mengelola data pengguna, yang dimana dipecah menjadi dua proses, yaitu proses mengelola data pengguna dan melihat data pengguna. Kemudian ini merupakan data flow diagram level 1 dari proses mengelola data sepeda, yang dimana dipecah menjadi dua proses, yaitu proses mengelola data sepeda dan melihat data sepeda. Kemudian yang ini merupakan data flow diagram level 1 dari proses transaksi, yang dimana dipecah menjadi dua proses, yaitu mengelola data transaksi dan melihat
data transaksi. Lalu berikut ini merupakan ERD dari toko sepeda, memiliki 3 tabel, di mana tabel tersebut memiliki fungsinya masing-masing. Pada tabel pengguna mengelola data pengguna, tabel sepeda mengelola data sepeda, dan tabel transaksi mengelola data transaksi. Dan ini merupakan tampilan dari gambar konseptual database atau mapping. Dan sekian dari presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih.